dulur nyara rumput urang ngopi. Cerita Sunda. Su artinya adalah abadi atau sejati. Na artinya adalah api. Da artinya besar atau agung. Maka Sunda artinya adalah api abadi yang agung, yaitu matahari. Matahari adalah lambang Hyang Maha Kuasa yang ada di langit, pemberi kehidupan yang ada di bumi. Sunda adalah Maha Cahaya atau pusat segala cahaya, Sang Hyang Tunggal, dan sering disebut sebagai Sang Hyang Siwa. Sunda juga disebut sebagai Sang Hyang Manon, Sang Batara Guru, Sang Hyang, Sang Guryang atau Sang Kuryang, Sang Surya, Sura, dan Ra. Di Mesir, Sunda atau Sang Hyang Manon dikenal sebagai Dewa Matahari atau Amon Ra. Sunda atau Matahari di Eropa sebagai Sang. Hari pemujaan Sunda Matahari disebut Sunday. Ajaran Sunda atau agama Matahari berkembang di seluruh dunia dan pusatnya di Jawa Barat. Itu sebabnya di Jawa Barat, nama daerah diawali dengan kata Ci yang artinya adalah cahaya. Pusat para Hyang pertama terletak di Gunung Parang, Purwakarta, Jatiluhur, Jawa Barat. Para Hyang atau Parang artinya adalah Pa adalah tempat, Ra adalah matahari atau Sunda, Hyang, Moyang, Eyang artinya leluhur. Arti para Hyang adalah tempat leluhurnya matahari. Ajaran Sunda telah menjadi agama dunia yang dianut oleh segala bangsa, membangun peradaban dunia menuju bangsa unggul paripurna. Seluruh dunia memuja Hyang Maha Kuasa melalui benda-benda ciptaannya yang ada di langit, yaitu Sunda atau matahari. Maka itu sebabnya di seluruh dunia terdapat bangunan penghormatan kepada Sang Hyang Manon atau matahari atau Sunda. Dan salah satu bangunan Sunda Pura atau Pura Matahari yang tertua di dunia adalah Gunung Padang. Dibangun di Cianjur, Jawa Barat pada zaman Megalitikum. Sunda sama sekali bukan nama etnis atau ras manusia yang tinggal di Jawa Barat. Sunda adalah nama agama yang tertua dan pertama di dunia, yang mengajarkan segala bangsa tentang cinta kasih, berterima kasih sebagai inti daripada ajaran Sunda, kehormatan dan penghormatan budi bahasa dan budi dharma, tata krama atau sopan santun, dan tata dharma atau bakti, kenegaraan dan kebangsaan, kebudayaan, dan jati diri. Ajaran Sunda telah membentuk kelembutan sikap sopan santun dan perilaku berbudi pada setiap diri bangsa Indonesia. Sunda mengajarkan untuk berterima kasih kepada segala yang telah memberikan kehidupan. Oleh sebab itu, sembahyang dilakukan dalam upacara bendera untuk menghormati lambang negeri matahari dan Sang Guru Hyang Sunda. Tanpa Sunda, bumi ini hanyalah kegelapan tanpa kehidupan. Hingga saat ini, sisa letusan Gunung Sunda masih ada di kawasan utara Bandung, Lembang, Jawa Barat. Keberadaan Sunda diabadikan pada Sanghu Tumpeng atau Sangu Tumpeng untuk memperingati kemakmuran dan kejayaan negeri matahari atau Gunung Sunda yang dinasi oleh ajaran matahari atau Sunda. Ajaran atau agama Sunda yang telah membangun kebudayaan dunia itu kini sudah dilupakan. Bahkan agama Sunda tidak diakui oleh ahli warisnya, putra-putri Ibu Pertiwi. Ia terusir dari tanah kelahirannya, tersingkir dari negerinya sendiri, tertindas oleh agama baru yang datang dari negeri lain. Namun ajaran para leluhur Nusantara itu masih tersisa pada diri sebagian bangsa Indonesia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini, yaitu sopan santun, neda hampura sapapanjangna, rahayu rahayu rahayu, salawasna hung ahung.